Anda memang langsung menulis satu artikel tentang politik kebohongan Ratna Sarumpait. Mengapa Anda langsung bisa mendeteksi kebohongan itu adalah kebohongan politik, bukan seperti yang ia katakan saat ini, kebohongan untuk keluarga saja karena baru operasi plastik? Ya, sebenarnya ketika dia sudah kena dalam pola komunikasi dan informasi kompleks, misalnya terbroadcast muncul di TV, ya, yang dia lakukan itu tidak bisa kita anggap sebagai sebuah kebohongan domestik. Itu sudah menjadi kebohongan publik, ya, bahkan bukan hanya kebohongan publik biasa. Dia sudah masuk ke dalam kebohongan politik, ya. Jadi ketika sebenarnya kita juga pahami bahwa politik itu adalah ruang untuk kemudian mencari selubung kekuasaan, tetapi politik juga memiliki etika. Dan di kasus Ratna Sarumpait, etika itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan apapun. Jadi etika bagaimana dia menyampaikan itu di ruang publik. Dan apa yang disampaikan bukan hanya berhubungan dengan bonyoknya dia terkait dengan operasi plastik, tapi kebohongan dia itu membuka ruang fitnah kepada orang lain. Dalam hal ini misalnya ke kelompok yang menjadi lawan politik dari representasi Ratna, yaitu Pak Jokowi sendiri, ya, atau kemudian orang-orang yang akan sebagai bagian dari kelompok pendukung Pak Jokowi Ma'ruf. Dan saat itu saya cukup marah kalau kemudian itu dilakukan, ya, walaupun tanpa instruksi misalnya dari kelompok TKN atau siapapun. Kemarahan saya kenapa? Karena satu, perempuan dipukuli dalam hal apapun, saya tidak bisa terima itu. Tapi ketika itu kita tahu sebagai sebuah dramaturgi, sebagai sebuah pemunculan dari latar depan ruang politik yang sifatnya publik, saya kemudian berpikir di mana kemudian etika dijadikan sebagai sebuah konsideran dalam berpolitik, ya, dalam berkomunikasi, membroadcast kebohongan ke seluruh Indonesia, dan akhirnya ini menjadi sesuatu kalau dalam bahasa Medan itu sangat pau, yang sangat memalukan bagi kita. Dan sebenarnya saya anggap kasus Ratna ini cukup berhenti di Ratna sendiri, ya.